Setelah kita belajar mengenai internal CSS, sekarang kita masuk ke materi eksternal CSS, di mana eksternal CSS ini dia merupakan metode penulisan yang memisahkan antara file CSS dan file HTML. Nah, dengan cara memanggil file CSS ke dalam file HTML dengan menggunakan sintak tertentu di dalam HTML. Nah, sekarang kita praktekkan. Silahkan dibuka teks editornya seperti biasa, kalian arahkan, ganti settingan teks editornya dengan HTML. Kita tuliskan struktur HTML nya terlebih dahulu. Di title saya ganti dengan belajar eksternal connector ya, eksternal apa ini, eksternal CSS. Dan di antara tag body kita kasih elemen atau sintak H1 seperti materi sebelumnya. Kita tuliskan belajar eksternal CSS. Berbeda dengan penulisan internal, di mana kita menuliskan struktur CSS-nya langsung pada tag head atau di antara tag head ini dengan tag style seperti ini kemarin, slash style. Kita tuliskan di sini. Nah, di external style kita memanggil file CSS yaitu dengan sintak link, karena kita ingin menghubungkan file CSS nya ke dalam file HTML yang kita buat ini. Nah, seperti ini, link rel style sheet. Nah, arahnya ini arahnya kemana? Nah, sebelum kita membuat ini, kita buat dulu foldernya. Nah, saya membuat folder baru, tidak seperti materi sebelumnya. Saya buat folder di desktop dengan nama eksternal. Silahkan kalian menamainya terserah, bebas, eksternal. Nah, di dalam folder eksternal nanti saya simpan file HTML dan file CSS. Kita kembali ke teks editor, terus kita simpan dulu file, save di desktop eksternal. Saya namai dengan eksternal strip css.html, jangan lupa. Seperti ini, kita sudah menyimpannya. Nah, sekarang kita buat file CSS nya. Silahkan di teks editornya, silahkan kalian buat file new atau Ctrl N di keyboard, terus langsung aja disimpan, terus dikasih nama di dalam folder bersama dengan folder eksternal CSS HTML. Saya kasih nama dengan style.css. ini pun bebas mengasih nama ya, tidak baku harus style seperti ini. Kalian boleh bebas menamainya apa, yang penting ketika kalian menyimpan file, entah itu file HTML atau file CSS, kalau kalian ingin memberikan spasi pada penamaan file tersebut, kasih tanda hubung, strip atau underscores supaya browser mudah membacanya. Kita simpan. Nah, seperti ini. Nah, sekarang untuk mempermudah kita dalam penulisannya, silahkan di tab view di teks editornya. Kalau menggunakan Sublime Text atau Visual Studio Code, kalian boleh memilih layout. Terus layoutnya kita split menjadi 2 jendela seperti ini. Terus style CSS saya pindah di jendela berikutnya. Nah, ini akan kelihatan struktur dari file HTML nya. Ini nanti kita akan menuliskan file CSS nya di sini. Nah, di sini ada H1. Nah, kita panggil elemen H1 dengan selektor H1 seperti ini. Tanda kurung awal buka dan tutup seperti penulisan di internal CSS kemarin. Kita kasih properti color red, terus background blue.
Nah, sekarang kita simpan, save, dia berubah tanda silang berarti sudah disimpan. Kalau masih tanda pensil berarti belum disimpan. Nah, sekarang kita jalankan file ini, external strip CSS HTML. Kita buka lagi di foldernya yang kita kita buka lagi di. Nah, sekarang kita buka tempat kita menyimpan filenya, yaitu di folder eksternal. Klik kanan, open with Google Chrome atau menggunakan browser yang lain boleh. Nah, lihat di sini ternyata tidak ada perubahan sama sekali. Padahal kita sudah menuliskan stylenya seperti ini. Deklarasinya ada property color dan background. Kenapa? Karena kita belum memanggil file style.css ini. Kalau saya tampilkan di dalam struktur foldernya, di sini di dalam folder eksternal ini ada dua file, yaitu external strip CSS HTML dan style.css. Nah, kita namai dengan style.css. Nah, kita panggil file ini di dalam halaman HTML eksternal strip CSS-nya. Kita kembali lagi, kita panggil, kita namai dengan style, harus sama persis dengan apa yang kita simpan di dalam foldernya, yaitu style.css. Maka kita panggil style.css seperti ini. Nah, sekarang disimpan. Ini masih ada tanda pensil berarti belum kita simpan dulu. Setelah kita simpan, dia akan berubah menjadi tanda silang seperti ini. Nah, sekarang kita refresh, dia akan berubah. Nah, itu contoh sederhana dari metode penulisan external style. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana jika file style.css ini di dalam folder yang berbeda dari eksternal CSS HTML-nya? Nah, bagaimana cara memanggilnya? Sekarang kita buat folder lagi. Nah, saya kasih nama foldernya yaitu CSS, bebas menamainya apa. Terus style.css saya pindah di dalam folder CSS. Nah, seperti ini. Sekarang kita refresh di browser, apakah tampilannya berubah? Ya, berubah karena kita kembali lagi di text editornya. Nah, di sini style.css atau file CSS-nya tidak ditemukan. Nah, karena apa? Karena kita pindah style ini di dalam folder CSS. Nah, maka dari itu kita harus memanggil folder CSS-nya dengan cara yaitu CSS. Nah, kasih pemisah yaitu slash. Slash ini menunjukkan pemisah dari direktori atau root, struktur direktori dari file kita. Nah, seperti ini maksudnya folder CSS. Di dalam folder CSS ada namanya file style.css. Kita simpan dulu, terus kita refresh, dia berubah. Nah, ada satu lagi kasus di mana kita balik file HTML-nya di dalam folder CSS, sedangkan file CSS-nya di luar folder CSS ini. Nah, coba kita balik, saya cut aja, cut, saya pindah di dalam folder CSS, dan style CSS ini juga saya cut, saya taruh di luar folder CSS, pas dari sini. Nah, sekarang kita jalankan. Kalian jangan merefresh ini, pasti tidak ditemukan filenya. Karena apa? Karena kita sudah memindahkan filenya di dalam folder CSS. Kalian bisa lihat root direktorinya di URL browsernya di sini, di C, di folder user saya sendiri, di desktop eksternal. Nah, filenya di sini. Nah, sekarang kita kembali lagi ke direktori kita. Kita buka HTML-nya di folder CSS. Sekarang klik kanan, open with Google Chrome. Nah, akan kelihatan lagi.
seperti ini. Tetapi tidak ada penggaya di kalimat belajar eksternal.css. Ini kurang S ya, maaf. Nah, sekarang bagaimana cara memberikan penggaya ini dari CSS yang kita buat? Padahal strukturnya berbeda, yaitu HTML-nya di luar folder, sedangkan di dalam folder ada file CSS-nya. Kita cukup memanggilnya seperti ini. Kita lihat dulu struktur direktori atau root direktorinya. Di sini stylenya berada di luar folder CSS, sedangkan di dalam folder CSS ada eksternal strip CSS HTML. Nah, kita akan memanggil dengan cara seperti ini. Titik 2 slash style.css. Nah, sekarang kita simpan, kita refresh, masih belum berhasil. Nah, coba kita buka lagi. Ini mungkin masih ada yang salah ya, sebentar. Kita buka di text editornya, coba kita lihat scriptnya. Lihat, karena saya memindah filenya tadi di folder yang berbeda, jadi yang saya edit tadi itu file yang lama. Sekarang saya kasih seperti sebelumnya tadi, titik 2 terus slash atau garis miring style. Berarti file HTML kita berada di sini. Slash ini pemisah dari foldernya, yaitu CSS. Di luar folder CSS ada style.css. Sekarang kita simpan atau Ctrl S. Sekarang kita refresh, dia berubah. Nah, bagaimana kalau ada folder lagi di dalam CSS ini? Coba kita buat folder lagi. Jadi nantinya kita pindah file HTML-nya di dalam folder yang ada di dalam folder CSS. Coba kita seperti ini. Kita kasih nama dengan folder 1. Saya pindah di sini. Nah, sekarang kita buka foldernya, kita jalankan, open with. Seperti ini, tidak ada pengaruh gaya dari CSS-nya sama sekali. Nah, sekarang kita buka text editornya, kita cukup menambahkan dengan titik 2 lagi, maaf bukan di sini, tapi setelah slash titik 2 lagi seperti ini. Nah, kita simpan, file save, kita refresh. Maaf, file ini tadi sudah saya pindah. Lihat di sini di struktur direktorinya, root direktorinya, kita hapus saja. Saya buka yang ini aja. Nah, saya tambahkan seperti ini. Saya simpan, save, terus saya refresh, dia berubah. Nah, seperti itu bagaimana cara penulisan metode dengan menggunakan eksternal CSS di dalam halaman HTML. Nah, dari apa yang telah kita pelajari tadi, bahwa metode penulisan dengan eksternal CSS adalah kode CSS yang ditulis terpisah dengan kode HTML, di mana eksternal CSS ditulis di sebuah file khusus yang berekstensi .css. Eksternal CSS biasanya diletakkan setelah bagian tag head pada halaman. Nah, cara ini lebih sederhana dan simpel daripada menambahkan kode CSS di setiap elemen HTML yang ingin kalian atur tampilannya. Nah, manfaat dari eksternal CSS yaitu ukuran file HTML akan menjadi lebih kecil dan terstruktur dari kode HTML jadi lebih rapi. Nah, maksudnya karena file HTML sama file CSS terpisah, maka
Penyusunan struktur kode HTML menjadi lebih rapi karena tidak dicampur aduk dengan kode CSS pada satu halaman, tidak seperti di internal CSS. Terus loading website menjadi lebih cepat karena filenya berukuran kecil dan terpisah dengan file CSS-nya. Yang ketiga adalah file CSS dapat digunakan di beberapa halaman website sekaligus, tidak seperti di internal style atau inline style yang setiap kali kita ingin merubah gaya dari format halaman HTML, kita harus memberikan setiap halaman HTML dengan kode CSS atau menuliskan di setiap halaman HTML dengan kode CSS. Nah, kekurangan eksternal CSS sendiri adalah halaman akan menjadi berantakan ketika file CSS gagal dipanggil oleh file HTML. Nah, biasanya ketika kita memanggil file CSS, terkadang kita salah dalam memanggil direktori atau folder tempat kita menyimpan file CSS-nya, dan juga disebabkan karena koneksi internet yang lambat. Nah, itu sedikit penjelasan dan praktek dari eksternal CSS. Dan untuk materi selanjutnya kita bahas adalah struktur dari CSS, bagaimana cara penulisannya, dan kita akan melanjutkan di video selanjutnya.